Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, salam sehat untuk kita semuanya. Dalam video ini akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian yang beranggotakan Abdul Farhan dan rekan saya Hilda Nurhabibah. Adapun submateri teknik pengumpulan data yang akan dipresentasikan yaitu 1. Pengertian pengumpulan data. 2. Teknik pengumpulan data kuantitatif. Dan ketiga, teknik pengumpulan data kualitatif. Oke, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hilda Nurhabibah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengumpulan data dan teknis pengumpulan data kuantitatif. Pengertian pengumpulan data. Definisi data secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata dactum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam pengertian sehari-hari, data berarti fakta dari suatu objek yang diamati, yang dapat berupa angka-angka maupun kata-kata. Sedangkan pengumpulan data, menurut Burhan Bungit, yaitu suatu proses pengambilan data primer dan data sekunder dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data juga merupakan langkah yang sangat penting karena data yang telah dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data kuantitatif. Di dalam pengumpulan data kuantitatif ini, berdasarkan tekniknya yaitu melalui 3 cara. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, angket, dan yang ketiga, observasi. Yang pertama, interview atau wawancara. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responder yang lebih mendalam dan jumlah respondennya yaitu sedikit atau kelompok kecil. Wawancara dapat dilakukan secara struktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan ia dapat. Oleh karena itu, di dalam melakukan wawancara, seorang peneliti itu telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data dapat mencatatnya. Kemudian wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur ini adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Yang kedua, kuesioner atau angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.
Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Uma Sekar mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama, adanya prinsip penulisan angket. Yang kedua, prinsip pengukuran. Dan yang ketiga, penampilan fisik angket. Di dalam prinsip penulisan angket terdiri dari isi dan tujuan pertanyaan. Maksud dari sini adalah apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Jika berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan harus skala pengukuran dan jumlah itemnya mencakup untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang kedua yaitu bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan angket ini harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Yang ketiga yaitu tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe dalam pertanyaan angket yaitu dapat terbuka maupun tertutup. Dan yang keempat yaitu pertanyaan tidak mendua. Setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua atau double barreled sehingga menyulitkan responder untuk memberikan jawaban. Yang kelima yaitu tidak menanyakan hal yang sudah lupa. Contohnya, bagaimanakah kinerja para penguasa Indonesia 10 tahun yang lalu? Hal ini tidak diperbolehkan di dalam penulisan angket. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keenam, pertanyaan tidak langsung. Dalam pertanyaan tidak langsung ini sebaiknya dalam pertanyaannya itu tidak menggiring ke jawaban yang baik saja atau ke yang jelek saja. Misalnya, bagaimanakah kalau bonus atau jasa pelayanan ditingkatkan? Tentunya di sini jawaban responden tentu cenderung akan setuju. Selanjutnya yaitu panjang pertanyaan. Dalam panjang pertanyaan dalam angket itu sebaiknya jangan terlalu panjang, sekiranya itu antara 20 sampai dengan 30 pertanyaan. Kemudian selanjutnya urutan pertanyaan. Di dalam urutan pertanyaan ini dimulai dari yang mudah menuju ke hal yang sulit, atau dari yang umum menuju ke hal yang spesifik, atau boleh diacak. Hal ini perlu dipertimbangkan karena secara psikologis akan mempengaruhi semangat responden untuk menjawabnya. Kemudian selanjutnya di dalam prinsip pengukuran, angket yang diberikan kepada responden merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, instrumen angket tersebut harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid atau yang reliable yang dapat diukur. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip penampilan fisik angket. Di dalam penampilan fisik angket ini sebagai alat pengumpul data akan mempengaruhi respon atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Angket yang dibuat dalam kertas buram akan mendapat respon yang kurang menarik bila dibandingkan dengan angket yang dicetak dalam kertas yang bagus atau berwarna. Ini jauh lebih baik, tetapi angket yang dicetak di kertas yang bagus dan berwarna ini akan menjadi sangat mahal biayanya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu observasi atau pengamatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responder yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pengumpulan data ini, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Yang pertama yaitu observasi partisipan atau observasi berperan serta. Di dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Yang kedua yaitu observasi non-partisipan. Jika dalam observasi partisipan peneliti itu terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi non-partisipan ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna yaitu nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang terucapkan, dan yang tertulis. Teknik pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data kualitatif berdasarkan tekniknya yaitu ada 4. 1. Melalui wawancara. 2. Observasi. 3. Studi dokumentasi. Dan 4. Diskusi terfokus. Wawancara. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Agar wawancara efektif, maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni 1. Mengenalkan diri, 2. Menjelaskan maksud kedatangan, 3. Menjelaskan materi wawancara, dan 4. Mengajukan pertanyaan. Kemudian terdapat 2 jenis wawancara yaitu 1. Wawancara mendalam dan kedua wawancara terarah. Observasi. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran real untuk peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Bungin, mengemukakan beberapa bentuk observasi yaitu 1. Observasi partisipasi, 2. Observasi tidak terstruktur, 3. Observasi kelompok. Studi dokumentasi. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, sindiran mata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut, sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna. Fokus group discussion. Metode terakhir untuk mengumpulkan data ialah lewat diskusi terpusat atau focus group discussion, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Okay, thank you. Do you have any question?